kalau ingin selamat di padang mahsyar. Sebab apa? Padang mahsyar itu katanya ya, itulah matahari pas satu jengkal di atas kepala loh ya. Subhanallah ya. Nanti kita semua ditelanjangkan oleh Allah ya. Lalu menghadap padang mahsyar itu matahari satu jengkal di atas kepala kita. Itu pun nanti jenenge kiringite wong-wongku aneh-aneh. Ono sing sampai sak dengkule kiringite dhewe. Ono sampai sak udele, sampai sak dodoe. Itulah ceritanya padang mahsyar. Nah, kalau ingin apa itu keselamatan di padang mahsyar, wa dhillu yaumal harri, dan ayat-ayat pada hari kiamat nanti, wal huda minad dalal, juga petunjuk dari sesuatu yang menyesatkan. Kalau ingin itu semua, kata baginda Rasulullah, fa'adimu qiraatil Quran, maka istiqomahlah untuk membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Wong sing rajin baca Al-Quran itu sampai semengine ya, sampai nggak sengaja habis maghrib maca waqiah, tabarok. Ini sampean ya, ada yang luar biasa ini ya. Fa'adimu qiraatal Quran, terasa Kanjeng Nabi, istiqomahlah untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Fa'innahu kalamur rahman, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hisnu minasyaitan, termasuk tameng dari syaitan. Warjahanu fil mizan, dan ia akan memberatkan di dalam timbangan. Selanjutnya kata baginda Rasulullah pula masalah Al-Quran ini bu, juga masalah Al-Quran ini, man amalah ibna lahu Al-Qur'ana, barang siapa yang mendidik anaknya untuk baca Al-Quran. Kok dua anak itu diurui maca Al-Quran nazaran, dengan melihat ya, jadi baca Al-Quran dengan melihat, keapalan enggak ini? Apa kata baginda Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi asline wong ngurui Quran itu kewajiban orang tua. Sampai naik dititipno nang Ustaz Idris ya, dititipno nang Pak Mudin kadang-kadang ya. Siapa Pak Mudin? Oh ya aku ya, dititipno nang aku. Kadang-kadang dititipno nang masjid. Enak sampean turu-turu ndelok TV ya. Ada ndelok HP mari-mari. Asline sing wajib ngurui iku orang tua asline. Enak sampean ya, dititipno delok TV, delok HP, candon-candon mbek tonggoi. Salah kono gak iling ning guru ngajine ya. Gak iling plus dosa sampean ya. Bukan karena saya ini guru ngaji, enggak ya. Jadi istilahnya orang itu mancing ya. Untuk cari barokah itu adalah mancing. Kalau umpannya itu kecil, maka ikannya yang didapat kecil atau besar? Kecil pula. Sampai orang kayak guru ini titik-titik, ya ada titik ya. Tapi kalau umpannya itu besar, wow keren ya. Di umpan besar, insya Allah anak sampean akan pandai membaca Al-Quran. Selanjutnya Rasulullah pun bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang, akan berubah menjadi orang ya, menjadi malaikat. Dia akan menjadi penolong ya, bagi siapa yang membaca Al-Quran ya. Jadi Quran sampai lucu itu belokannya enteng-enteng aja, tapi itu bobotnya luar biasa itu ya. Mudah-mudahan kita mampu membaca Al-Quran istiqomah. Istiqomah itu apa? Kontinu ya. Jadi kontinu, pama setiap hari sak makro, gak apa-apa sak makro ya. Atau 2 makro monggo.
pelan-pelan pokoknya diwaca rutin, bacanya rutin. Ada yang fase itu sampai 1 hari 1 juz, luar biasa ya. Jangan gini, 1 hari kok mocone 5 juz, mari menini malas. Menini malas, itu yang terjadi pada kita ya. Saya gak cerita sampean, saya sendiri begitu ya. Moco sampai 5, mari kan menang ya. Lu gak istiqomah ya. Dari Kanjeng Nabi yang istiqomah baca walaupun seayat, tapi mek lancar maca seayat yo eman wudu'e ya. Para bapak dan ibu, dari Umar bin Syu'aib dinyatakan idza khatamal Abdul Qur'ana sallallahu alaihi indah khutmihi situna alfi malakin. Mek ono wong iku ngatamno Al-Qur'an, makanya kan banyak fenomena ngundang maca Al-Qur'an ya. Banyak fenomena begitu ya. Ketokno sing ahli Qur'an diwajano. Itu jaminannya apa kata Rasulullah? Mek ono wong iku ngatamno Al-Qur'an, maka datanglah 60.000 malaikat mudun griyane sampean sing diwaca Al-Qur'an iku dia membacakan selawat keselamatan untuk kita ya. Dia mendoakan kita. Sampean mek ketok malaikat iku Bu, luar biasa ya. Wong malaikat siji jari bokong iku sak gunung Uhud. Ya. Bokong sitoke malaikat kan bokong ana loro. Bokong sitoke malaikat iku gunung Uhud sik kurang gede. Iki sudah malaikat mudun ya. Untuk juga mendoakan orang yang menghatamkan Al-Qur'an ngamini ya. Apa gak diistijabahi? Wong swida malaikat. Insyaallah ijabah diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit inilah yang dapat kami sampaikan masalah Al-Qur'an. Untuk nanti kami mohon setelah dari Mbah Khalil nanti kepada Al-Ustaz Aris untuk memberikan kelero Ariski Ustaz Idris nanti untuk memberikan kultum bola 7 menit Ustaz ya. Kultum kan kuliah 7 menit tapi lewat urusan gue. Mudah-mudahan bermanfaat ya, biar kita ini rajin untuk membaca Al-Qur'an. Monggo kami persilakan kepada Umi apa itu Ibu Nyai Hajah Saliyah untuk memimpin membaca sholawat. Monggo. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Umi karena beliau ini katanya itu bukan kata beliau, ada yang bilang Umi itu Yasin, Tabara, waqiahnya itu luar biasa tiap habis Jumat ya Umi ya, habis maghrib ya. Oh Yasin pagi Umi, subhanallah. Qurannya arang-arang gimana ini? Tapi Yasin itu bukan hanya Al-Quran, tapi ya hatinya Al-Quran katanya. Hatinya Al-Quran ya, Yasin itu tambahannya luar biasa. Ini termasuk orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Saya itu punya orang tua ya, umi saya itu rajin sekali baca Al-Quran ya. Nah, itu kalau datang ke anak-anaknya itu mesti kalau gak rukuan, sembahyang atau kelambian putih, kadang-kadang ada di pondok, kadang ada di masjid. Subhanallah, pernah diajak dengan abah saya pulang uminya. Jadi abah itu mimpi umi ya, mimpi umi cari abah, ayo cu mulai cu injak engkau tak mulai engkau andi Roma pernah. Subhanallah. Saya gak mau pulang, kalau abah itu dijak pulang ya, ayo cu pulang cu. Saya gak mau pulang ya, saya punya rumah yang indah, rumah yang megah. Itu kata umi saya. Subhanallah ya. Jadi baca Al-Quran itu luar biasa. Masuk baca Al-Quran kan Tommy ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mampu meniru Bu nggih. Ditiru. Ojo akan main HP ini.
Usia itu semakin senja Bu, awake seloro kabeh. Gak loro iki lho seloro dhewe. Padahal gak loro, tangi turu remoro kremeng apa nyenyeng. Ini. Jadi usia semakin senja, monggo kita itu manfaatkan sisa umur ini ya, untuk berbuat baik, membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati pimpinan ibu-ibu pengajian Umi Celia, kalian Bapak Ketua RW PPI yang bisa ikut bareng-bareng kita bersama, Bapak Mudin, Ustadz Sukri tidak ketinggalan yang membantu mengantarkan kita nyampe di tujuan Madura, yakni Bapak Supir Mas Aris dan Bapak Kondektur Mas Noval dan Mbak Dewi sebagai koordinator Korlap. Mugi-mugi perjalanan kita dari rumah hingga nanti kembali rumah dicatat oleh Allah sebagai taman amal yang soleh. Amin. Sedikit niki kula bikin kultum napa cerita? Cerita napa kultum? Cerita nggih. Wah, jake ini. Kesane sakit guyu, nggih sakit tegang ngoten lho, Pak. Tegang hawane iki. Ngene tegang tok repot. Tadi sudah disinggung oleh Akinafillah Ustadz Sukri tentang air mata ibu. Itu nama aslinya yaitu Syarifah Ambami. Sinten Bu? Syarifah Ambami. Syarifah Ambami ini seorang permaisuri yang diperistri oleh seorang raja. Rajanya tersebut adalah ikut di medan perang untuk mendoakan seorang suaminya. Syarifah Ambami menikah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya suaminya selamat di medan peperangan. Dari munajat tersebut, Syarifah Ambami ini dungone kali nangis-nangis. Jenengan nek dungo campur nangis sama mboten? Nggih, nangis niku keren apa? Nangis niku keren dosa napa kula kakek utang? Kakek utang. Nggih. Pun roto niku nggih. Dadi Kadang dosane ditutupi lali jarene ngono. dados Syarifah Ambami niki dungone temenan karo Gusti Allah supados suaminya menang untuk perang waktu itu sehingga meneteskan air mata, sehingga waktu itu desa air mata itu penuh dengan banjir air mata sampai saat menikah. Nah, ini memang tegak turunannya, malah konon ceritanya ini lebih tua, lebih dulu daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Ceritanya lebih tua daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau diceritakan dari awal kita ziarah tadi ke Sunan Ampel, Mbah Holil, sedikit kami cuplik Mbah Holil Bangkalan menikah itu ibunya adalah seorang penjual rujak. Makanya teng desa wau kathah kesadaran rujak nggih. Gimana? Kesadaran rujak. Lah cuman uniknya ibunya Syekhona Khalil niki ketika jualan rujak niku misale don-dondone modale 50.000 niku oleh kaya 75 sing selawi di sing 50 dipundhut damel kulangan untuk besok harinya, sing 20.000 niku disedekahno. Lah kira-kira jenengan nek sadaya niku milu moten mboten? Lah sedekah niku kalih binahi Allah, sedekah sedekah muga-muga anak kula ingkang nami Khalil dados yoga ingkang saleh. Akhirnya nawa mandi mengucap gadah yoga Syekhona Khalil Bangkalan tonggak di tanah Jawa. Semua ulama Jawa berguru semuanya di Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Haji Hasyim Asy'ari Pondok Kebireng, termasuk Yai Mahrus Ali ingkang gadah Pondok Lirboyo, termasuk Yai Romli Tamim ingkang gadah Pondok Tengene Peterongan. Banyak santri-santrinya yang semuanya menjadi ulama besar di tanah Jawa, sampai-sampai ingkang nami Yai Bisri Sansuri ketika dulu memondok di Mbah Khalil itu berasanjang, turun Jogor pondok iki bakal ono macan teko. Lah santri niku ati diomongno macan teko pasti bawa tombak.
Dipikir macam temenan sing bugi. Ternyata arek pondok santri baru yang datang ke pondoknya yang bernama Yai Bisri Samsuri. Kenapa kok darahnya macan? Karena besok anak kecil ini akan menjadi ulama besar di kota Jombang. Jadi tokoh-tokoh pendiri NU yang Syekh Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah dan juga Yai Bisri Samsuri ini semuanya termasuk adalah santri-santrinya Syekhona Khalil Bangkalan, dan sampai saat ini banyak menemukan santri-santri termasuk Ustadz Sukri Meriko. Dulu sedikit cerita juga, Mbah Khalil Bangkalan Meriko ketika tindak haji di tanah suci Mekah Madinah, ketemu seorang tidak dikenal, sampaikan salam saya kepada Khozin yang ada di Buturan. Mbah Khalil ini mantuk saking haji, boten langsung mantuk ke Griyong. Boleh itu sing jenenge Pak Khozin di Buturan. Ternyata takok ono wong bagul dawet niku sampai Khozin nggih tapi senes niki. Akhirnya menemukan seorang Khozin, nggih niki kula ingkang sampeyan padosi. Saya yang sampeyan cari. Saya namanya Khozin yang mendapatkan salam dari Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga sungkem Syekhona Khalil ini Mbah Khozin niki gurune Ustaz Sukri niki. Yai Khozin Buturan itu pernah napa nggih minta barokah kepada juga Syekhona Khalil Bangkalan pun itu sedikit kias mawon. Dan lagi yang banyak ditinggalkan cerita-cerita adalah daripada Raden Rahmatullah Sanan Ampel menika niki putrane sinten iki? Sinten? Syekh sinten? Asmara Kondi. Syekh sinten? Asmara Kondi. Makame teng pundi niki? Pundi? Tuban nggih. Syekh Asmara Kondi niki putrane sinten? Putrane sinten, Bu? Syekh Jumadil Kubro. Makamnya di mana? Troloyo. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu mempunyai 3 orang anak yang bernama Syekh Asmara Kondi, yang kedua Syekh Maulana Ishak itu ayahnya Sunan Giri, yang terakhir itu Syekh Aspadi yang tidak diketahui makamnya. Kedua dari Syekh Maulana Ishak dan Syekh Asmara Kondi ini beranak pinak, gadah putra-putra, gadah putu-putu, podo-podo dadi wali sedoyo. Alhamdulillah. Mpun nanti tenggene Mojokerto. Sabun, alhamdulillah. Nah, sabun nggih. Nah niku Troloyo niku sumber alias tonggak daripada sumber para wali yang ada di Pulau Jawa. Jadi jenengan kali kula niki dijak kali Umi Salia, kali Ustaz Sukri ziarah datang makam-makam tiang-tiang soleh niku. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk berterima kasih, karena secara yakin orang Surabaya ini melok Islami krono lantaran Mbah Sunan Ngampel. Mbah Sunan Ngampel ini ngajarno tengene para alim ulama sampai ke guru-guru ngaji, sampai ngaji ini tengene kampung-kampung. Anak kula jenengan saged mengenal huruf alif, ba, tak dan seterusnya ini saking guru ngaji. Dan guru ngaji ini sama-sama juga berguru kepada gurunya dan sambung sinambung syaratnya dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang kami sampaikan di awal ini yaitu adalah untuk mengisi tahun baru Muharram saking Gusti Kanjeng Nabi yang bunyinya lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i qisar. Tidak sedikit pun bergeser kedua telapak kaki manusia besok di hari kiamat sehingga akan diajukan 4 pertanyaan. Jadi bingung kalau kalian jangan bingung tentang padang mahsyar yang katanya Ustadz Sukri tadi itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Jadi manusia itu tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Akan diajukan 4 pertanyaan. Yang pertamanya Allah, an umrihi fima afnah. Dari umur yang aku berikan, engkau pergunakan untuk apa saja. Nah kira-kira jenengan yang sing iki umure 50, 60, enten sing 60.
Enten sing 70. Mboten enten alhamdulillah. Umi Salia tasih pinten? Oh, kayak gigi berarti. Nggih. Aman. Gusti Allah itu memberikan waktu teman-teman hamba-hambanya sama, baik muda maupun tua maupun pria dan wanita sama-sama pinten, sama-sama 24 jam. Tidak ada perbedaan. Dari 24 jam tersebut dibagi jadi 3. Yang 8 jam damel bekerja, 8 jam damel istirahat, 8 jam damel ibadah. Pertanyaannya sakniki, ibadah kula jenengan sedina suwung niki mampukah memakan waktu 8 jam? Ibadah sing paling nampak ibadah salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini kalau kita kerjakan secara bersama di Masjid DPI, Masjid Sedayu, itu paling sulit memakan waktu antara 10 hingga 15 menit. Lah nek dikali 5 niku sak jam punjul mek 10 menit. Lah pertanyaannya yang 7 jam ini double nopo? Lah besok ini akan ada pertanyaan, bahkan terus Imam Ghazali ini pertanyaannya bukan hanya jam, per nafas yang keluar dari badan kita ini menurut hitungan WHO sehari semalam itu banyaknya 24.000. Lah ketika kita lupa dengan Allah Ta'ala niki nopo? Eman sholat kita, eman ibadah kita. Kalau kita sampai lupa ketika menghadap Allah SWT, maka kita tergolong hambanya yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita diajak bersama-sama oleh Umi Salia, Ustaz Syukri dan teman-teman yang lain untuk berziarah ke makamnya sholihin, sholihat. Mugi-mugi kita tercatat orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Zikrus sholihin kafaratun lidunub. Kita berziarah kepada makam-makam orang soleh itu juga akan menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi pasti niku dawuh Nabi nek zikrul anbiya ibadah. Njenengan ziarah teng ngene Madinah teng makame Gusti Kanjeng Nabi menika ibadah. Tapi njenengan nek ziarah teng makame Zikrus Sholihin Sunan Ampel, Mbah Holil, air mata ibu, bujuk buat wampar mangkin ini termasuk apa? Kafaratul dzunub, akan menghapus semua dosa-dosa kita. Lah saat ini pertanyaannya niku kira-kira adakah manusia sing boten ada dosa? Pasti nggak ada. Nggih, Mas yo gak ngomong merentek tok. Lah iya wong iku lho. Bojone ayu, lha kok seneng tok welek. Mboten tok nggih. Ana wong liwat, sithik lemu, sithik turu lho batin. Nggih. Pasti ya iki pun sampai gak ada pikiran ngoten karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab niki. Bener lho. Oleh karena itu, mumpung kita memasuki tahun baru Muharram niki 47 Hijriah, ini kita bersyukur dengan tambahnya tahun otomatis kita tambah umur. Dari tambah umur sing pasti ini dosa sing tambah. Lah kira-kira ibadah ini tambah apa boten? Tambah apa? Tambah mana serius ini? Krungu ada masjid itu nang pasar itu duduk di budal malah sing ada dirasani wis agak maneh sampai sing pujian wis muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun pitulikur kangge samune pinjam dinten loh, sing ngrungokno niku lho, kedene padahal pancet itu lho derajat. Gak mudah-mudah. Ku salah gak budal malah sing ada dirasani. Betul, enten wong. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk berarti kan melok. Nah, niku monggo
sebelum kita memasuki bulan Muharram niki, bulan tahun baru Hijriah niki, monggo ditingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Sing tahun wingi niku si ibadah sing sembahyang dhewean, monggo tahun niki diusahakan secara berjamaah. Sing omahe cedhek musala, nggih musala. Sing omahe cedhek masjid nggih kali masjid. Ngoten lho. Emang karena jamaah niku sangat besar ganjarane, dan apapun yang kita kehendaki nek tiang niku salate ketoto insyaallah uruti bakal ketoto pun pasti niku. Dadi jenengan gak ada problematika hidup napa anak sing rewel tuturane, bojo sing sering ngopi umpamane angel kandhane dikekno kopi nang omah sing ngopi nang warung. Nah niki jenengan sulit ketika salat insyaallah bakal jero mantap. Mungkin sedikit inilah ini kula terangno kabeh iki sampai aku hafal kemarin-hari. Mungkin inilah sedikit mukadimah dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Monggo. Bakrin wa an Umari wa an Aliyin wa an Utsman nabil karami maulaya sallim sallim daiman والآل والصحب ثم التابعين لهم أهم والكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Genap para jamaah, ibu-ibu pengajian baik jalan Gresik PPI maupun ada yang dari jalan Sedayung, terutama beliaunya Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Salia beserta kru-krunya beserta sesepuh-sesepuhnya
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati sesepuh Jalan Gresik PBI, Bapak RW dan Ibu RW. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang kami sampaikan kalau tentang biografi Bujuk Syamsuddin. Itu dikenal dengan bujuk ladong gitu Ustaz ya. Subhanallah, bujuk ladong Pak RW, ngertos Pak RW? Bujuk ladong itu bujuk celetong. Jadi ladong itu celetong. Celetong itu kotoran sapi, telek lintung. Jadi kalau kata orang Madura itu ladong. Subhanallah. Jadi kalau benar ya. Jadi kalau dilihat sepintas ya secara zahir itu kok aneh, ono bujuk, ono kiai diarani bujuk celetong. Subhanallah ya. Bagaimana ceritanya ya? Usut punya usut ya dari berbagai sumber. Ternyata beliau ini seorang wali, insya Allah turunnya Mbak Ampel, termasuk turunan keempat atau ketiga dari Basunan Ampel ya. Dia itu saking apa itu dekatnya dengan Allah, belok celetong itu loh, nangis sejadi-jadinya, langsung ingat kepada Allah ya. Apa yang dipikirkan beliau nggak ada yang tahu ya. Cuma semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Gusti Allah. Sampai lihat ular, pernah lihat ular nggak? Ular tambah sing ono ulu nih. Aduh, coba perasaan sampean kayak apa bilang itu. Pojok maning dicekel ya, delok ae guys ini. Ya jijik nemen. Padahal ular itu ciptaan Gusti. Dia sebenarnya gak mau diciptain dari ular. Apa aku dari ular dicicipi wong akeh, kadang-kadang dipateni mbek wong ya. Dia gak mau karena memang diciptakan oleh Allah. Maka dia pun menjadi mau dijadikan makhluk seperti itu. Nah itulah ya. Jadi Mbah Syamsuddin ini melihat celetong itu dia langsung ingat kepada Allah ya, terus menangis gitu. Ini satu sumber ada yang mengatakan begitu, hingga beliau dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebenarnya ada karomah yang luar biasa. Biasanya orang kalau ziarah ke sana itu menghatamkan Al-Qur'an. Menghatam Al-Qur'an. Setelah hatam, apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ya. Ini kita nggak tahu apa kita ini bisa menghatamkan, nanti nggak tahu ini. Kalau punya mukodaman enak ya. Jadi ambil sajus. Nah ini terserah, nanti tergantung ibu ketuanya nanti ya. Ini kalau dulu bukunya lah ono semuanya kan yang ikut semua jamaah. oh gitu. Otomatis semua jamaah satu base sama itu kita bawa Mukodam. Oh ya. sana itu Iya, termasuk kita kurang persiapan Umi ya. bukan kurang persiapan bawa Oh iya ya. Cuma gini Umi, biasanya bukan jamaah kan bisa baca Quran Umi. Iya. Iya. Yes, gak apa-apa, sungguh tahlil lain kali, mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah. Kita bisa ke sana lagi dengan niat yang memang menghatamkan Al-Qur'an. Karena setiap kali itu punya barokah ya. Ada barokahnya itu pakai qul huwallahu ahad ada. Ini biasanya cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang sangat kami hormati,
pada kesempatan kultum pada siang hari ini, kebagian kami yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang yang biasa kita lakukan dengan bermalas-malasan, ibadah yang males banget sing setiap waktu. Napa niku? Sholat itu asli ini males. Sopo sing giat sholat? Jadi wis digiat-giatno ya. Iki sing ngomong iki jari Pak Ustadz, Pak Mudin ngomong ini. Dan ya sampean-sampean ini saya nggak tahu. Males aslinya sembahyang itu males. Nah ini kalau bisa ibu, sesulit apapun sholat itu harus kita kerjakan, sesengko apapun harus kita kerjakan, karena sholat itu adalah merupakan kewajiban individual, kewajiban setiap individu manusia, namanya fardhu ain. Fardhu ain itu adalah suatu kewajiban yang setiap kita wajib untuk mengerjakan. Beda dengan fardhu kifayah, kayak nyolati wong mati. Fardhu kifayah itu dalam satu kampung ada yang nyolati satu saja, Pak Mudin itu umpama itu, maka satu kampung bebas, gak punya dosa. Tapi ketika gak ada yang nyolati satu pun di dalam sak RW, masih Pak RW ini kalau dosa kabeh. Makanya dengan Pak RW itu digolek-golek Mudin dan ngurusi wong mati, alhamdulillah. Dengan disolati satu orang saja, maka kewajiban sak RW itu gugur. Sampean harus berterima kasih kepada orang tersebut. Ngono kan? Selanjutnya kembali kepada sholat ya. Jadi sholat itu adalah fardhu ain, fardu yang setiap orang wajib untuk mengerjakan. Nah, sesulit apapun, sesibuk apapun, sesengko apapun kita dengan sholat ini, monggo jangan sampai ada yang meninggalkan. Kerja ya kerja, monggo. Sibuk monggo, mungkin ngurus manten, tapi ketika datang waktunya sholat, luangkan waktu sampean 10 menit aja loh ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amal pertama sampean kali kula ini dipecah jinjing, yang pertama dihisab, yang pertama ditanyakan bukan masalah anak, bukan masalah harta, bukan masalah rumah atau mobil. Yang pertama adalah as-sholat, yaitu sholat. Damek sholatnya api, amal semuanya akan dinilai bagus. Namun sebaliknya, kalau sholatnya itu jelek, gak pernah sholat, maka semua amalnya akan dinilai jelek. Na'udzubillah. Para bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, di dalam sebuah hadis ada sebuah cerita ya. Cerita ini ya tentang sholat. Sebab besok pada hari kiamat, idza kana yaumul qiyamati yahsurullahu qauman, maka ketika nanti datang hari kiamat, jadi hari kiamat nanti ketika tiba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kaum-kaum. Jadi orang ini, bapak ibu, nanti ketika hari kiamat itu dikumpul sampai Gusti Allah dalam keadaan telanjang bulat muda. Ketika menyampaikan hadis ini, Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Waisah, ya Kanjeng Nabi, keadaan telanjang bulat itu lah malu Kanjeng Nabi kita ya. Isin soalnya udah kabeh. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Wahai Aisyah. Oh, daerah sini ya. Kalau dulu sing gak iso seperti Kami lanjutkan ya. Wahai Aisyah, orang itu tidak akan malu wahai Aisyah, karena orang itu sibuk dengan amalnya sendiri-sendiri. Nah, ketika hari kiamat nanti
maka Allah akan mengumpul kaum ini, para bapak dan ibu ya. Wujuhum kal kawakib, ada wajahnya orang itu bermacam-macam. Ono sirane uang iku, rupane uang itu besok bermacam-macam. Ono sing rupa kerah, rupa kete ono nih. Ada yang ini kal kawakib, mukanya itu kayak bintang gemintang, rupanya itu sangat elok, sangat indah, dipandang itu sangat sedap, saking elok dan sedap dan indahnya hingga malaikat-malaikat itu kagum, gumon, takon malaikat iki nang kaum ini. Wahai kaum, ma'amalukum, wahai kaum, apa amal sampean itu ketika berada di dunia? Kok muka sampean ini berseri-seri seperti bintang? Kalau kita lihat bintang di malam hari ya, kedip-kedip indah gitu ya, apalagi sampai banyak gitu ya, subhanallah ya. Apa amal sampean ini kaum? Kalian ini membuat iri pada saya seorang malaikat ini. Opo amali sampean? Apa jawab malaikat kaum ini hadirin ketika ditanyakan malaikat ini? Lalu malaikat menjawab, saya itu wahai malaikat ketika dulu berada di Surabaya tepak ono nang PPI malaikat, aku iku wudu mendengar suara azan, aku langsung pergi ke jeding, langsung cawi ya, sesuci, mari ngono ambil air wudu, aku pergi untuk sholat. Subhanallah. Wonten sing kados ngoten, Bu? Alhamdulillah. Entenono mendinggi mek hari kiamat sampean nggih. Kalau mau terus istiqomah kayak gini, muka kita nanti itu akan bersinar seperti bintang. Amin ya rabbal alamin. Ono maning ya, wujuhum kal qamari, ada wajahnya orang itu nanti di hari kiamat itu seperti rembulan. Subhanallah. Coba dilihat ya, kalau malam hari rembulan ketika keluar, subhanallah, betapa sejuk dan indah dan eloknya ya. Hingga malaikat-malaikat ini gumon, iri nang kaum iki. Akhirnya ditanyakan, wahai kaum, tadi saudara-saudaramu di sana kayak bintang, kok saiki iki lebih hebat sampean iki sirahe koyok rembulan. Ma'amalukum, apa amale sampean iki? Hadirin, apa jawaban kaum ini hadirin? Wahai malaikat, ketika aku dulu berada di Surabaya, Jalan Sedayu malaikat, kami itu mempunyai wudhu sebelum azan. Jadi sholat Gus Dur wis duwe wudhu. Wonten sing kados ngoten. Alhamdulillah. Terus pertahankan bumi. Besok muka sampean ini kayak rembulan di bulan purnama itu ya. Subhanallah ya. Selanjutnya kata baginda Rasulullah, wujuhuhum kasyamsi, ono sirai uang iku, sirai kaum iku koyok matahari. Subhanallah, sirai koyok matahari. Coba sampean lihat kalau matahari bersinar, apa yang akan terjadi? Apalagi siang bolong itu panas ya. Saking bersinar sampai panas, menyinari sealam jagat ya. Subhanallah. Lagi-lagi malaikat-malaikat ini kagum dan bertanya kepada kaum ini, wahai kaum, ma'amalukum, opo saiki amale sampean iki kok tambah gede? Mau bintang iku aku kagum, ada lagi yang kayak rembulan itu lebih kagum. Saiki sampean tambah koyok matahari. Ma'amalukum, wahai kaum, apa amale sampean iki wahai kaum?
Apa jawabnya kaum ini hadirin para bapak dan ibu? Wahai malaikat, kami ini malaikat ya. Ketika dulu berada di bumi, ketika aku dulu berada di Surabaya, baik berada di PPI ataupun Sedayu ataupun di mana, saya itu sebelum azan sudah berada di musola atau berada di masjid dalam keadaan sudah mempunyai wudu. Wonten sing kados ngoten Bu. Subhanallah ono kabeh ya. Sampeyan bingung meneh. Tiangnya bunyi. Boten tumut kalbu ongkos terus. Pertanyaannya Bu, ya, seperti apakah wajah kita nanti di akhirat? Apakah kayak bintang? Apa kayak rembulan? Atau kayak matahari? Atau enggak bercahaya? Enggak cuma nang selama nang masjid, gak sembahyang belas. Tukulam itu terus Idris. Subhanallah, na'udzubillah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sampean kali kula niki diberi bocoran nggih. Bocorane ulangan ya iki ya. Nek kita mampu melaksanakan insyaallah ya. Kalau wajahnya sudah seperti matahari ya. Mosok jangan dilebokno nang neraka kan enggak kan nggih. Insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semua yang ikut pada kesempatan siang hari ini untuk ziarah para wali, para orang-orang soleh, seperti tadi telah dijelaskan, ziarah para wali itu menghapus dosa-dosa kita hingga kita tidak mempunyai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah kita tinggalkan, istri, suami kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, pekerjaan yang konsepnya itu ratusan juta kita tinggalkan, namun ada sesuatu yang kita kejar, yaitu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita akan benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mampu melaksanakan ibadah sholat ini dengan yang lebih baik. Kalau tahun kemarin, tahun Hijriah 1446 ya, sholat gak pernah berjamaah, diusahakan ya untuk tahun ini kita rajin berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa tahun ini menjadi tahun terakhir untuk kita berada di dunia. Gak ada yang tahu ya. Cuma yang pasti kita pun nanti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ulama, wong iku mek mati tergantung kebiasaane ketika hidup di dunia. Mek selalu maksiat Gusti Allah, insya Allah mati ini tebak maksiat. Mek sampean iku mati ini sering membaca sholawat baik di lagu maupun pakai andro, insya Allah ya benjing meninggali sampean ini tepak maca sholawat. Alhamdulillah. Kok ada orang itu rajin berjamaah, rajin ngaji, rajin mengikuti pengajian, meninggalnya pun insya Allah tepak niku ya, tepak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, semoga apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari kami sekian ya. Nanti perjalanan kita setelah sampai di Batu Ampar ya, pulang ke sini, ini nanti yang berikan kultum adalah Akhi Nafilah Al Ustadz Idris. Batu Ampar itu Pak RW ya, ngertes Pak RW Batu Ampar, bahasa Madura itu Pak RW ya. Kalau ampar-ampar pisang lah daerah Gulu Sulawesi. Batu Ampar itu batu yang dibeber Pak RW. Jadi waktu dibeber itu Batu Ampar ya. Ya itu julukannya Bujuk Jaladong. Subhanallah.
Dari kami cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.